Halo semua, saya Agus Trisna. Saya akan mendeskripsikan singkat tentang penjajahan Belanda dan penjajahan Inggris di Indonesia. Pertama-tama dimulai dari penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda dimulai pada tahun 1596. Belanda datang ke Indonesia di bawah pimpinan Charles de Houtman. Mereka mencari rempah-rempah ke Indonesia. Namun mereka diusir oleh masyarakat Indonesia karena dianggap terlalu serakah. Lalu 2 tahun berselang, mereka kembali lagi ke Indonesia untuk menjajah dan menguasai seluruh rempah-rempah yang ada di Indonesia. Mereka menjajah Indonesia dan melakukan sistem kerja rodi, yaitu kerja tanpa istirahat, kerja tanpa dibayar, kerja tanpa membantah. Setelah kurang lebih 300 tahun mereka menjajah Indonesia, pada tahun 1799 VOC bubar dan pada tahun 1942 Belanda dikalahkan oleh Jepang. Lanjut yang kedua, yaitu penjajahan Inggris di Indonesia. Penjajahan Inggris dimulai pada tahun 1811 setelah berhasil memaksa Belanda menyerahkan Indonesia lewat perjanjian Tungtang. Setelah itu, Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Tugas Raffles di Indonesia adalah untuk mengatur perekonomian, menjalankan perdagangan dan keuangan. B. Kebijakan yang dilakukan Raffles. Raffles didampingi satu penasehat, yaitu Advisor Council yang terdiri dari Gillespie, Crescent, dan Mantinghay. Dalam bidang ekonomi, kebijakan yang diambil oleh Raffles yaitu sebagai berikut. 1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 bagian atau karisidenan, berlangsung sampai tahun 1965. Yang kedua, merubah sistem pemerintahan dari pribumi menjadi sistem kolonial yang bersifat kebarat-baratan. Lalu yang ketiga, bupati atau penguasa pribumi dilepaskan dari kedudukan yang didapat secara turun-temurun. Lalu di bidang ekonomi dan keuangan, kebijakan yang diambil Raffles yaitu petani diberi kebebasan untuk menanam tanaman ekspor. Yang kedua, penghapusan pajak yang dilakukan pada saat zaman VOC. Yang ketiga adalah sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelas 1, yaitu tanah subur. Pajaknya yaitu 1/5 dari hasil bruto. Kelas kedua, yaitu tanah setengah subur. Pajaknya itu 1/3 dari hasil bruto. Yang ketiga yaitu tanah tandus. Pajaknya yaitu 2/5 dari hasil bruto. Yang D, pemungutan pajak awalnya secara perorangan. Lalu yang D, mengadakan monopoli garam dan miras. Berakhirnya masa pemerintahan Raffles dipicu oleh adanya Convention of London yang ditandatangani oleh perwakilan dari Belanda dan Inggris, yang isinya sebagai berikut.
1. Nusantara kembali kepada Belanda. Yang kedua, jajahan Belanda seperti Salian, koloni Guyana tetap menjadi milik Inggris. Yang ketiga, Cochin di pantai Malabar diambil alih oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan pada Belanda. Sekian deskripsi singkat dari saya. Kalau ada tutur kata yang salah, mohon dimaklumi. Terima kasih. Sampai jumpa.